kaki gue merinding. Jangan merinding dulu loh. Karena kan sebelum pas kita kesini tadi, itu udah cium bau ketela ya. Iya. Nah, Ya itu apa sih? Biasanya itu ciri khas dari ini apa namanya, sosok makhluk jin yang menyerupakan diri itu badan berbulu, badan gede gitu. Kalau orang kita biasanya nyebut genderuwo. Oh, jadi makhluk itu sendiri pun punya aroma tersendiri. Punya ciri khas masing-masing. Jadi kita tersugesti untuk menghirup aroma seperti bau ketela. Bahkan tadi waktu saya pertama masuk di paling depan, saya mendengar seperti ada suara laki-laki yang hah gitu. Ada suara. Iya, makanya ditahan. Suaranya jelas sekali loh. Oh Tuhan, oh energinya. Saya lebih pusing loh di sini. La ilaha illallah. Ada suara orang lari. La ilaha illallah. Wangi kembangnya. Jadi pas kita Ya. ke atas, mereka ini mau coba kabur, jadi lari-larian. Mencar. Makanya dikunci, dijadiin satu tempat. Mas, dari sebelum kita masuk sini tadi, kita kan tadi janjian ketemuan kan di satu poin. Beberapa meter dari suara ya. Beberapa meter dari sini dan selalu titik ini tuh jadi poin aku dari tadi. Jadi kan kita Jadi mau di lantai 2 pun lantai A. nyampe duluan karena tadi kan Ambu kan sempet ini ya, sempet agak nyasar ya. Jadi sambil kita nunggu ngelihat mobil Ambu, titik ini nih selalu. Jujur sih berasa banget kayak badan aku agak sedikit kesemutan. Dan ini kita kan di lantai 4 nih. Semua jendela terbuka, nggak ada kacanya. Tapi ini hawanya ngap Ya, ya. banget. Jadi Berasa kayak ngos-ngosan banget. Iya, sesak nafas. Kayak berat dada kita. Tadi apalagi waktu kita pertama masuk yang di pintu situ, itu anginnya kayak lebih ke bukan angin biasa tapi seperti ada yang lewat. ya, Coba Wangi kembangnya kenceng banget. ya buat anak Ambu, sahabat-sahabat Ambu, kita terusin lagi eksplornya bersama Ambu dan juga Mas Ayam. Kamu kemana? Hah? Jangan dulu Bentar, makan nggak mie goreng, Iya, ntar dulu. belum. Pokoknya jangan takut. Ada. oke. Jadi Bu, di sinilah tempatnya Si Neng teh. Neng Teh. Kalau kita bilang itu langsung namanya nggak enak juga ya. Neng aja gitu ya. Si Neng ya. Kita agak bercandain dikit biar nggak tegang banget. Biar malam Jumatnya lebih terasa Kalau lebih jual terasa. wah gitu. Tapi ada nggak dia di sini? Di sebelah sana. Oh, Sengaja kita masuk dulu di sini, nggak apa-apa Bu. oh dia di Nggak apa-apa. Jadi ini toiletnya semuanya bersih, bersih loh. nggak pernah dipakai sama sekali. Ya belum selesai gitu ya. Tapi Iya. betul biasanya kalau kita berada di gedung yang tadi Ayah Mbak bilang kan tidak ada kaca di setiap jendela-jendela besarnya, itu otomatis sirkulasi angin tuh supposed to be lancar, gede. Ini seperti nggak ada aja, seperti ada kacanya gitu. Jadi kita berada di lantai tertinggi, tapi haredang, pengep, sumuk. Oke. Yang dirasain kalau di sini apa itu? Di sini Kayaknya udah merinding banget. udah suka gitu deh. Nih suka lewat-lewat. Di sini nggak lebih kencang situ tadi. Enggak. Ya. Karena Mungkin karena di sini cuma lewat-lewat apa dia? cuma lewat-lewat. Nanti soalnya di kepungnya di sini. Kita ke tempat yang tempatnya dia di sini.
Oke. Saya harusnya nggak boleh takut, karena kan saya juga bilang sama kalian jangan takut, ada ambu. Ini sepertinya yang dimaksud dengan si Neng yang berbaju merah. Karena seperti Ayama bilang kalau si Neng itu yang berbaju merah itu energinya kuat. Dan dia marah. Marah? Marah. Why? Kenapa kamu marah? Marah. Ngapain katanya Bu datang ke sini? Ngapain datang ke sini? Bukannya sudah cukup tuh kata dia. Kita hanya pengen menggali historikal kenapa gedung sebesar ini yang dibilang lebih dari sekedar proper untuk dijadikan tempat manusia bekerja bisa terbengkalai hampir 20 tahun dan menjadi rumah kalian gitu. Bukan urusanmu katanya. Urusanmu adalah aku. Ya, kami kesini datang baik-baik, ingin berkunjung aja, ya. Mau Madeo nggak? Dah. Posisinya dia itu berdiri di sini. Besar gak sih? Ya, Ya. tinggi ya. Tapi nggak setinggi, nggak selayaknya nggak yang seperti gender- Neng seperti biasa. Lebih besar ya. Lebih besar. Usianya mungkin lebih lama, Usianya lebih lama dan energinya lebih kuat. lebih kuat. Kalau di grade ya, di grade di sini dia nomor 2-nya lah di sini. Karena masih ada nomor 1 yang lagi di lantai atas. Saya pegang langsung ini ketarik. Dia sebenarnya dari tadi dia pengen menyerang. Dia mau masuk antara saya, Atau saya. Ambu atau Atau Mas Ferry. Ferry. Tapi saya tahan, masih saya tahan. Karena harus ada sebelumnya Ambu pernah ini nggak? Apa? Medium? Pernah masuk atau apa gitu? Enggak. Nggak pernah kesurupan. Saya pernah, tapi nggak bisa. Karena Hah? nggak tahu kenapa. Jadi pernah waktu itu ya acara semacam ini terus mau coba masuk, tapi saya nggak bisa dia masuk ke saya. Nahan ya, ada yang nahan. Ada yang nahan. Oke. Iya. Sebenarnya ya jangan dipaksain, nanti yang ada itu malah nanti ribut. Jadi pernah di Gunung Halimun di Salak. Halimun? Ah. Oke. Itu saya lagi datang bulan tapi saya harus bawain acara kan. Itu berasa banget karena memang syutingnya maghrib juga. Bahkan saya melihat dia ada di atas pohon berdua. Terus ada yang satu turun dari atas, itu di belakang saya tetap. Nempel gitu. Nggak bisa karena ada yang di belakang ada yang nahan. gitu, oke. Iya. Seandainya dia nggak ada mungkin udah masuk kayaknya. Soalnya dia maksa banget. Tapi itu biasa ya, bukan yang baju merah. Bukan baju merah. Nah, si baju merah ini, inilah yang menurut cerita warga itu yang suka ganggu daerah sini, Bu. Jadi Yes. sampai ke Keluar batas dari gedung ini. luar batas dari gedung. Berarti energinya luar biasa Energinya banget. luar biasa dan energinya ya panas ya. Energinya Iya. panas. Gerah. Berasa gerah banget di sini ya. Nah, Dan sebenarnya mereka yang ada di sini kan nggak semuanya bisa keluar dari lokasi ini ya sebenarnya. Jadi kalau ada yang bisa keluar dari lokasi ini itu berarti karena ya itu tadi ya ke level ya ibarat kata kalau kita bilang level ya. tinggi. Mungkin sama kayak manusia ya. Ada yang biasa, ada yang bisa ya Iya. seperti kayak Ayama yang diberi gift sama Tuhan gitu. Jadi ibarat kata begitupun dengan bangsa jin ya. Begitupun bangsa jin. Ya kayak manusia gini. Ada yang bisa terbang ke Bandung, ke Surabaya, ke Bali gitu kan. Ada yang cuman diem aja di Jakarta, nggak bisa kemana-mana. Gitu Iya. kan. Kayak gitulah kira-kira Privilege. porsinya. Ini Masih ada di situ? masih ada di situ. Jadi, Mas, barusan kayak yang nabrak. hah? Barusan kayak yang nabrak. Di belakang ya. Ya. Itu energinya dia.
Masih nyoba masuk. Jadi sementara ini saya bikin iketan. Oh. Jadi aku tadi berdiri di sini nggak jauh dari Mas Ayama dari Ambu. Aku berdiri ya mungkin Ambu ngeliat ya. Terus tiba-tiba aku Goyang. Goyang. Aku pikir emang goyang aja. kayak ada yang nabrak gitu. Kalau Ambu ngelihat wujud kasarnya nggak? Kasarnya dengan jelas nggak, tapi saya ngeliat seperti bayangan lebih tinggi dari bangunan, almost ke jendela, bener gak? Ya agak tua ya mukanya. Oke, coba kalau boleh nih. Nggak mau ah. Enggak. Ferry aja. Enggak aja di sini Ambu barengin sama ini Mas Ferry. Oke. Nanti ceritain aja, jangan teriak, ceritain aja apa yang dia. Tangannya udah mati. Tangan kanan aja ke depan kayak gini posisi. Apapun yang dirasain. Mas aku kayak ketarik Mas. Iya kayak sebentar. Oh panas. Jangan ditahan Mas. Tangan saya kesemutan. Ah. Jangan ditahan Mas. Terus. Ini kalau kalian tahu saya berkeringat. Mas. Jadi kacau. Panas. Ayo Pas ya. Biar nggak terlalu ini. Ya. Mau gue diceritain. Kayak ada bener yang Ferry bilang kayak ada yang ketarik, kayak ada magnet. Tapi karena gini, kalau kita ngerasain hawa panas yang menyebar, bisa aja mungkin karena udara yang lembab atau apa. Tapi anehnya udara panasnya tertitik di satu tengah. Kayak ketarik, kayak panas di sini. Sampai saya bilang saya kesemutan, karena yang kesemutan cuma 2 jari ini. Sama di titik ini ya berasa banget. Kayak, Ya. iya, kayak Sambil menjem atau melihat? ada bayangan rambutnya segini ya. Oke. Iya. Terus? Bener nggak? Nggak apa-apa, sebutin aja. Tebal rambutnya. Iya, tapi mukanya itu, Mukanya besar panjang. iya, tidak cantik. Mukanya kulitnya agak gelap. Ah, saya merinding. Allahu Akbar. Oke. Apa itu tadi? Apa? Jadi
tadi pas dia Ambu sama Mas Ferry lagi cerita, saya udah nahan sih dari tadi, tapi dia narik di belakang karena posisi dia sekarang di belakang kita nggak apa-apa, tapi karena dia sudah dilepas, jadi ditarik sama dia sama didorong ditembak dari depan. Mungkin langsung kalau sempat ngelihat sedikit tadi, yang paling berasa dari aku tadi yang pertama pas di situ kayak ada energi yang nabrak. Jujur sih lutut aku tadi hampir berasa goyah banget lutut, makanya tadi Ambu juga sempat ngeliat. Kemudian yang pas barusan banget yang kita dipandu sama Mas Ayama, ya benar yang dibilang Ambu itu panas di satu titik yang itu berasa banget. Dan tadi Mas Ayama bilang, Kayak gelitik gitu loh. iya benar. Mas Ayama bilang jangan ditahan gitu. Tapi apa ya, badan itu kayak mau ketarik, tapi kayak sebentar-sebentar kayak ketariknya lagi ke belakang gitu loh. Sampai akhirnya tadi benar-benar berasa lemes banget pada saat yang Mas Ayama tuh kasih sesuatu ya di sini kayak energi atau apa ya? energinya dia tak cobain pusetin di tangannya Mas Ferry tadi di sebelah kanan. Jadi posisinya itu tepat di tengah-tengah situ. Gitu. Kalau berasa pernah kesetrum Ya, nggak sengaja ya, kayak kesetrum. Makanya tadi sempat berasa lemes banget, hampir nggak bisa nopang badan banget. Jujur ya, panas kayak menggelitik kesetrum. Lalu ya itu tadi yang terjadi langsung lemes. Dan di sini memang gangguannya luar biasa. Iya. Gangguannya luar biasa. Tapi kita jangan takut. Ada hal. Dan juga buat anak Ambu, buat Iya. sahabat Ambu, tetap menghormati mereka yang ada di sini Karena memang mereka ada. kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke, Ambu sama Mas Ayama lanjutin ya. Saya mau ngumpulin energi dulu. Oke, capek. Saya tuh nggak bisa, saya tuh sebenarnya tadi pengen merem karena pengen bener-bener ngerasain energi yang di tangan, tapi saya ke distract sebetulnya dengan gerakan dia. Oke. Aku ngeliat kayak gepeng mukanya, agak gepeng, agak ya mungkin panjang yang tadi Ferry, karena aku ngeliat dari satu sisi, enggak kalau kita enggak front, enggak dari depan gitu, tapi dia kayak pinggir gini, makanya saya bilang rambutnya segini karena memang tinggi besar, dia agak nyender di sudut tembok itu. Oke. Waktu saya lihat gitu, makanya saya nggak berani lagi gitu, karena Oh, langsung lihat ke bawah gitu ya. iya, karena memang dia seperti menatap kita, bukan seperti, tapi memang dia Menatap kita dengan kemarahan ya. Iya, mukanya nggak cakep. Kayak nggak cakep. Nanti kita kalau main kesini lagi minta jadi cakep aja. Jadi cakep aja. Kalau datangnya udah marah susah lah dia untuk bikin mukanya Kita cakep. kita ke final stage nih. Ini kan di lantai 4. Ini masih ya setengah di atas itu. Ini masih setengahnya lah dari yang di atas energinya. Oke, anak kamu Masih kuat. ini biar kita tambah semangat tiap episodenya. Jangan lupa di subscribe dulu yang banyak, di share yang banyak, di like, di komen, dan tetap jangan pindah-pindah channel, jangan di skip iklannya. Terus support GTA Ayah. Ayo Mam, kita ke atas. Halah, lulus. Hardang ya? Oke. Saya buka lagi ya, Aduh. soalnya tadi saya kunci. Oh, Saya buka sebentar. Soalnya tadi saya kunci di sini. nah, ini nggak sekencang tadi ya waktu masuk. Yuk. Nah, kali ini kita lewat lobby, Bu. Lobby, Lewat lobby. hot seat. Itu kan kita tadi dari pojok kanan sama pojok kiri. Nah, ini lobbynya, Bu. Bener ya, keren ya Ibu. Duh, padahal kalau jadi kantor bener, bagus ya. Bagus. Oh, ini lobbynya. Ini lobbynya. Dikasih izin aja buat dijadiin tempat tinggal, satu lantai doang, mau nggak? Cuma satu. Jadi bikin dapur di situ, Nah, bikin. di sini malahan ada liftnya. Nih. Iya. Jadi ini ada liftnya nih di sini. Ini apa ya dari tadi? Bulat-bulat kayak gini nih. Ini apa ya? Biji apa gitu? Ini mah ini binatang bukan telur cicak, Tapi keras. keras ya? Telur Keras. cicak itu
Ih, enggak. Lonjong. Oh, bukan Jadi ya? keinget film Pengabdi Setan gitu. Emang ada ya? Tapi yang merah kalau Pengabdi Setan. Oh, aku nggak merhatiin. Kalau iya kalau di film itu kayak batu ya. Tapi ini apa ya? Nggak mau, Iya. Bu. Kita, ini Dari apa? tadi ngeliat Ini apa nih? Bekas Kalau apa? ini bekas asbes ini. Oh, nggak, takutnya memang dipecahin di sini. Nah ini ada lipnya nih Bu. Tapi nggak ya karena nggak sempat operasi tuh. Ada air langsung ke bawah situ. Awas. Sebenarnya bahkan pembangunan sini aja belum selesai. Belum 100%. Iya, pembangunannya belum selesai. Di stop ini karena apa gitu loh? Maksud gua apa sengketa? Apa karena sedang lagi proses pembangunannya memang banyak gangguan? Perusahaannya katanya informasinya perusahaannya itu kolab. Oh, perusahaannya bangkrut. Tadinya mau sempat ini ada informasi juga mau dialihfungsikan jadi biliar. Jadi biliar ya. Belum sempat masih dalam proses Hah? kita mau menjadikan ini tempat biliar. Udah susah. Nggak jadi ya. Iya ya. Coba kita ke apa mau ngadem dulu di sini? Nggak apa-apa. Nggak ada. Kita ngadem dulu di sini nggak apa? Baru di sini kita ada angin sewajarnya. Kita berada di gedung tinggi itu kan anginnya begini nih, dengan jendela yang besar-besar. Dari segala penghujung sudut. Ya, Ha-ha. jendelanya tuh keliling. Iya loh. Kita itu benar-benar jendelanya benar-benar keliling kayak gini loh, rapet. Tapi di tempat kita tadi itu bahkan sebenarnya pun posisi kita sama jendela deket ya. Ya, Tapi benar-benar berasanya Nggak anget. ada Kayak mau nafas aja susah, kayak berada di ketinggian yang oksigen itu udah tipis. iya benar. Kayak kita tuh udah aja mau. Aku sempat mikir apa karena kita naik tangga, tapi enggak kok. Ya, Enggak. untuk ukuran Kita tangga juga segitu naiknya oke. pelan-pelan ya. Dan kita tadi udah lama loh naik tangga. Iya. Kita di ruangan itu lumayan lama. Iya. Jadi otomatis naik tangga yang ibaratnya cuma satu lantai nggak akan bikin Nggak kita akan berasa bikin selelah susah. itu. Ada Jadi- yang lewat. Ada yang lewat. Jadi Tuh kan aku pikir ayama di sini. Nggak. Karena badannya iya mirip-mirip kayak ayam mah. di sini tembok sini, lari ke situ. Tapi kalau ayam lari kan pasti ada bentuk, ada Iya. bunyinya, ada apa? Di tembok sini. Makanya kaget begitu dinyalain. Nggak tahunya di tangga. Asli sih di sini masih beda walaupun tadi kita sempat ada Iya. ke distrik ya. Tapi hawanya masih berasa normal. Masih berasa normal ya. Masih oke ya? Masih oke. Anginnya. Mas Ayama gimana, energinya udah pulih lagi? Insya Allah. Insya Allah. Ambu gimana? Ayo, kita Sahabat lanjutkan. Ambu gimana? Anak Ambu siap? Kita lanjut ya. Kita masuk ke bagian yang paling klimaks. Ya. Aduh. Tapi buat Takut. Nggak boleh. nggak boleh. Justru kalian semua jangan takut karena ada Ambu. kita. Ada jeda. Ada Ambu aja deh. Ada Ambu dan juga ada tas Ambu, ya. Oke, kita lanjut lagi explore. Mas Ayama silakan. Oke. Ambu, Yuk, silakan. Yuk, masih semangat kan? semangat dong. Oke, kita ke final stage ya. Jadi ternyata di sini di tengah ini ada tangga juga. Ini yang bagian lobinya tadi kata Sampurasun. Agaknya di sini karena dia lantai tertinggi, jadi kayaknya ada udara yang Oh, explore maksudnya. ini ada tapak sepatu ya. Baunya beda ya, bener loh. Tiap lantai aroma yang saya cium beda-beda. Beda-beda ya. Ini baunya kayak apa? Bunga bukan? Tapi agak amis. Iya. Kenapa? Jadi Why? ini ngomongnya agak serem jadi nakutin darah bercampur dengan bunga. Iya, bau kembang tapi Kalau kita lihat dengan kasat mata, kelihatannya sih air ya. oh, Ini kelihatannya air kalau kita lihat kasat mata ya. Tapi kalau kita coba buka batinnya ini bau udang. oke. Tapi sekarang kita main logika aja. Air
tergenang hanya di sini itu dari mana? Karena saya rasa ini nggak akan ada kebocoran di sini. Ini tergenangnya benar-benar cuma di tengah. Kalaupun mau cipratan dari jendela harusnya di ujung-ujung sana pun ada. Tapi bau amis, bau anyir. Ih. Kaki saya merinding. Yes. Oh, Balik lagi nih, kita ini rooftop ya, lantai teratas. iya. Lantai teratas. Dan energinya di sini kok berbeda banget ini Iya. dari yang Lebih. saya cek tadi. Ha. Karena ada muncul kemarahan Aduh, dan balas dendam. balas dendam? Ya. Jadi dia menuntut balas dan minta masuk ke raga karena ada yang mau disampaikan. Ada bunyi, ada suara. Gitu. Iya. Dari Ah, situ. Situ apa situ? di belakang kita Iya, di belakang kita. posisinya. Dan di sini sosoknya pendekar. Pendekar berbentuk manusia. Enggak. Eh. Berbentuk badannya seperti manusia, Hah? tapi tinggi. Tinggi besar. Tinggi segini nih. Agak lebih tinggi daripada sini. Oh, Neng aja udah tinggi buat saya. Agak tinggi lagi. Itu ini yang dibilang yang nomor 1. Area di sini kekuasaannya dia. Iya, di sini kalau saya pendapat sok taunya saya nih, ya Maya. Di sini lebih, kalau orang Sunda bilang lebih jempling. Lebih jempling tuh lebih tenang. Lebih tenang dalam artian kalau di bawah sana kan masih, kalau di bawah sana tadi kan masih kerasa kayak seliweran. Di sini kayak lebih, ya gimana sih kalau kita nonton film kerajaan aja kan nggak mungkin di tempatnya raja atau di kantor di tempatnya bos, tempat kita lalu lalangin sama orang. Itu maksud saya. Jadi di sini mencekam lebih terasa spooky-nya. Tapi tenang, gimana ya maksudnya? Terasa energi yang besar tapi tidak banyak energi lain. Betul. Jadi kalau di bawah itu yang nyerang kita, Hah? nyerang tuh konsepnya gini, Bu. Jadi di sini kadang-kadang berat nih. Iya, Nih, iya. ini berat. Nah, dia Iya. fokusnya beda sekarang. Fokusnya bukan ke Ambu sama bukan ke Mas Ferry, fokusnya ke saya, dendamnya ke saya. Nggak tahu kenapa dendamnya. Karena energi yang paling gede di sini juga Nggak tahu Ayama. dendamnya ke siapa. Dan dia bilang ngapain bawa-bawa makhluk dari tanah Sunda. Itu yang dia bilang. Oh, Dan nggak permisi sama dia gitu. Loh, ngapain permisi sama kamu? Emang kamu yang punya tempat ini. iya. Tantang aja mau gimana? Aduh, aduh, gimana anak Ambu? Saya mah serahkan ke Ayama kalau begini ya. Saya lemes. Tapi memang terasa banget, terasa. Posisinya dia di sana, ada dua penjaganya. Ada, oh, Ada dua penjaganya dan Hah? dia nggak akan nyerang kecuali diperintahin sama rajanya. bosnya lah, Ha, sama ha. rajanya di sini. Kita coba mendekat yuk. Kita coba mendekat. Kalaupun ada serangan, apa Iya. biarin aja. Oke. Karena dia dendam banget ini kayaknya. Lu lagi kayaknya kayak lu lagi. Hah? Aromanya. Amis, bu amis. Hidup gua kurang nyaman nih di sini. Haus.
Ada apa itu? Jadi sebenarnya saya pengen begitu aku bilang, ayo kita ke gedung biru. Nah sebenarnya saya juga ada misi di sini. Oh. Jadi saya pernah bertempur dengan rajanya yang tadi yang diambil. Jadi begitu saya keluarkan pusaka, dia melihat pusaka itu lagi, dan dia mau narik pusaka ini, tapi ngos-ngosan ya. Iya, nggak mau. Tapi dia keburu ketarik nih, ada sosok makhluk yang narik dia. Tapi Sosok sempat makhluk. luka lah badannya. Jadi di sini pernah saya kalahkan. Dan niatnya dia mau belajar tentang apa yang saya dalamin, ilmu yang saya dalamin. Jadi dia bilang katanya dia pengen ikut kodam saya tuh ke Sumatera gitu Bu. Jadi dia ikut kodam saya, terus kok balik lagi ke sini dengan masih seperti biasa dan energinya yang lebih tinggi lagi daripada kemarin. Oh. Gitu. 2 kali dan ini ketiga kalinya. Kalau ketemu lagi nanti nggak akan kasih ampun. Karena dia itulah sifatnya jin itu, sifatnya syaitan itu ditipu sama dia. Kita ya manipulatif ya. Dan dia ketarik ke sana. Yang lain kayaknya udah disiasatin kita datang ke sini. Iya. Makanya beberapa kali saya disuruh ngabisin energi. Dan yang gede ini kayaknya kita nggak bisa ngedeteksi lagi karena dia udah nggak di sini. Udah nggak di sini. Tapi alhamdulillah rupanya saya bisa tahu nih Tujuannya dia. Tujuannya dia. Pas dia. Dia pikir tadi yang dari tanah Sunda itu mau pikat mau tanggal Iya, enggak. belum ya Belum. Mas Fer ya. Apa kita ini di episode selanjutnya ya Bu? Boleh. Kalau Nanti ini sih yakin ya ini jadinya kayak series nih. series. Soalnya ada dendam pribadi antara penghuni sini. Dia larinya ke arah laut. Laut? Arah laut, ya. Dia larinya ke arah laut. Dia itu penghuni sini, maksudnya memang dari sini? Apa Bukan. bukan? Jadi dia ngaku kemarin itu dia itu kesatria. Kesatria yang apa namanya? Pindah-pindah tempat. Jadi dia naklukin suatu daerah. Nah ini daerah terakhir yang dia taklukkan. Di sini. Dan nggak ada oke. lagi yang bisa ngalahin dia. Dia oke. Mau jin maupun Iya. dari manusia. Nah kemarin ya qadarullah alhamdulillah dia terkalahkan lah. Pada saat waktu itu terkalahkan dan dia Meminta buat ikut. meminta mau belajar Mau belajar. apa yang saya dalamin. Ya karena kita namanya orang lagi jin aja kita kasih lah masukan. Dan ternyata tertipu. Oke, jadi sepertinya memang sebenarnya masih ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Tuntas. Bahkan Historicalnya. setelah 3 kali ya, Mas Ayam ya, berarti ini yang ketiga kali ya. Ini keempat. Ini yang keempat masih belum selesai juga. Ya mungkin ya karena kita juga berbicara ini udah benar-benar di titik dimana inilah yang final stage-nya dan ternyata masih belum selesai juga. Mungkin someday kita akan kembali lagi ke sini karena untuk saat ini kayaknya petualangan Ambu, Mas Ayama dan juga tim JTAA kayaknya udah sampai di sini dulu ya. Karena saya takut juga gini Mas kan kalau kita 3 bulan atau 1 jam lebih lama di sini takutnya Malah macam. ada yang datang ke sini gitu loh. Iya. Benar karena tadi Kan? jujur Iya. tadi berasa kenapa Ambu lihat mungkin ya
aku berasa begini, jujur kayak aku tuh ada yang ngedorong dari belakang, kayak ada sesuatu yang mau naik tapi bukan dari sini. Kurang kondusif kalau Iya. terlalu lama ya. Dan juga kalau kita paksain masuk ke Mas Ferry Ya. bahaya ini karena Ujinya bukan kuat banget ya. ukuran biasa, ini sudah masuk ke pertempuran. Ini Makin unfinished ngap ya, business, asli, unfinished business makin ngap. antara Ayama sama penunggu di sini. Tapi yang jelas buat Ambu sendiri dan juga buat sahabat Ambu, buat anak Ambu ya, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kita tidak perlu takut, tapi kita bukan berarti kita menantang ya, bukan berarti kita menantang. Kita hanya membuka wawasan, dan satu hal yang perlu kita ketahui adalah di antara kita, kamu ada mereka. Tapi ingat, jangan pernah takut. Karena ada Ambu. Ya, saksikan setiap malam Jumat tetap di Jangan Takut Ada Ambu.